Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Elo Indriani dengan NIM 25540111138, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Alhamdulillah baik ya. Masih semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ya, semoga tetap semangat. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kebersihan dulu. Silahkan dicek di mejanya masing-masing, kursinya masing-masing. Apa sudah bersih apa belum. Kemudian kerapiannya juga dicek ya. Agar kita, ya alhamdulillah sudah rapi, sudah bersih. Tujuannya apa? Agar kita belajar bisa nyaman kalau di lingkungan kelas yang bersih dan rapi. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Aditya Putra hadir. Ahmad Riza hadir. Alvino hadir. Aprilia ya. Arsalan hadir. Bagus hadir. Berliana ya. Dara Ayu hadir. Dinda Seril hadir? Ya, hadir. Kemudian Eka Nanda izin. Virus hadir. Kemudian Galang Tri hadir. Hafizah ya. Meningkatkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri semua. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahmu negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah? Terima kasih. Nah, untuk pertemuan sebelumnya saya akan mereview sedikit. Mungkin ada yang masih ingat, kita membahas tentang akhlak terpuji. Ada yang masih ingat apa saja contoh-contoh akhlak terpuji?
Ya, silahkan. Jujur. Ada lagi? Rendah hati. Ada lagi? Menepati janji. Mendengarkan saat guru memberi penjelasan. Ya. Menghargai orang tua. Menghormati dan menghargai orang lain dan sesama. Pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak tercela. Ada yang tahu contoh-contoh akhlak tercela? Silakan. Munafik, silakan. Iri dengki, ada lagi? Tidak membuli teman, Bu. Tidak membuli teman. Berbohong. Sombong, ada lagi? Mengingkari janji, ada lagi? Kenapa? Tidak piket. Ya, betul lah, karena sudah selesai kesepakatan harus piket. Keras hati. Ya, betul. Ada lagi keras kepala. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah, bisa dibaca mungkin salah satu? Menjelaskan pengertian munafik, keras hati, dan keras kepala. Yang kedua adalah identifikasi dalil-dalil perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. Yang ketiga, mengklasifikasi ciri-ciri orang munafik, keras hati, dan keras kepala. Yang keempat, menghindari dampak perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. Dan yang terakhir adalah mengambil hikmah dari dampak perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. Jadi ingat ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5 poin. Nah, oleh karena itu, nanti Ibu akan menayangkan video. Silahkan menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam video. Ya, assalamualaikum. Tolong aku, Bro. Kamu kenapa? Kamu di mana? Aku mengalami kecelakaan parah. Sekarang aku terbaring sendirian di jalan. Tolong aku, Bro. Oke. Aku bisa sekarang, bertahanlah. Semoga tidak terjadi apa-apa, ya Allah. Di mana dia? Tidak ada apa-apa di sini. Kamu tidak apa-apa, kawan. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku nggak apa-apa. Aku cuma ngeprek aja kok. Ngeprem? Ya, soalnya kamu sibuk terus tiap baca kopi. Ya udah, dengan begini kamu waktunya datang kan? Cepet lagi. Masya Allah, itu sama halnya berbohong dan bohong itu dosa. Iya. Ini kan cuma keadaan aja. Tapi jangan berlebihan. Atau membiasakan berbohong. Sudah ya? Untuk video pertama, mungkin ada yang mau menanggapi atau menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada video. Silakan, siapa? Ya, silakan. Diri atau Tidak apa-apa, berdiri, silakan. Oke, jadi tadi di video tadi itu menceritakan bahwasanya orang yang berbohong itu bakal mendapatkan dosa yang cukup besar. Iya. Dan juga balasannya di akhirat tuh lebih besar daripada dosa-dosa yang dia dapatkan. Nah, biasanya kita untuk berbohong itu beberapa hal-hal itu cukup banyak alasannya. Pertama, bisa dibuat kebaikan. Kedua, bisa dibuat untuk candaan, coba-coba. Ya. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari atau menjadikan perisai kita dalam menghadapi suatu masalah. Maka dari itu kita untuk tidak boleh berbohong karena hal tersebut akan memiliki dampak besar kita di akhirat. Ya, bagus sekali ya. Kasih aplaus untuk temannya atas jawabannya. Apa sih pengertian dari munafik itu? Nah, munafik itu perbuatan manusia yang selalu bermuka dua. Maksudnya bermuka dua itu di depan baik, tapi ternyata di belakangnya buruk atau jahat. Jadi di depan itu baik, ternyata di belakangnya menjelek-jelekan temennya. Di sini jangan sampai ada yang seperti itu. Selanjutnya ciri-ciri munafik. Nah, seperti yang di video tadi, sesuai dengan hadis Rasulullah, itu ciri-ciri munafik ada 3. Yang pertama apa? Apabila berkata ia berdusta atau berbohong. Yang kedua, ya, apabila berjanji mereka ingkar atau mengingkari. Dan yang ketiga,
Bila dipercaya, ia berkhianat. Jadi kuncinya hanya ada 3 ini. Jika dari 3 ini, dari kalian ada salah satu dari 3 ini, berarti disebut orang munafik. Lanjut. Bagaimana cara menyikapi orang munafik? Yang pertama, ya, jangan diikuti sifat-sifat buruknya. Namanya manusia pasti punya keburukan dan kelebihan dan kekurangan. Nah, sifat buruknya jangan diikuti. Kita cukup mengikuti sifat-sifat baiknya atau kelebihannya. Yang kedua, harus bertabayun atau mencari kebenaran. Jadi, ketika kalian mendengar suatu berita, teman saya ini ternyata ngomongin kamu, bertabayun dulu, jangan langsung percaya. Itu namanya bertabayun atau mengklarifikasi berita tersebut benar atau salah. Jadi harus bertabayun dulu. Seperti mungkin ada berita-berita hoax di WhatsApp kan banyak ya, di share-share itu belum tentu benar. Jangan langsung share ulang. Jadi harus bertabayun terlebih dahulu. Lanjut ke pengertian keras hati. Nah, keras hati secara bahasa itu artinya kekerasan hati atau kebengisan. Yang artinya yang dalam bahasa Arab itu qaswah al-qalb. Jadi hatinya keras, seperti batu. Nah, kemudian apa sih sebab-sebab seseorang itu bisa keras hatinya? Yang pertama, kekufuran atau kemunafikan. Kufur itu tidak mensyukuri nikmat yang sudah diterima. Jadi merasa kurang saja itu namanya kufur. Kemudian yang kedua tertawa berlebihan. Nah, tertawa berlebihan itu kok bisa pengaruh? Iya, pengaruh karena Allah sudah mengajarkan semuanya itu tidak boleh berlebihan. Jadi seperlunya saja. Ada yang mungkin tetap sampai ngakak, itu tolong dikurangi. Kemudian juga banyak berbicara dan banyak makan. Jadi banyak bicara pun, apalagi bicara yang tidak ada faedahnya. Bicara boleh berdiskusi ketika membahas suatu ilmu. Tapi kalau hanya berbicara yang enggak manfaat, apalagi cuma menggibah, itu tidak ada manfaatnya. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya bernama ice breaking warna. Perintahnya adalah sebutkan warna. Yang mulai dari pertama. Merah, hijau, kuning, hitam, biru, merah, Hijau. ungu, pink, kuning, hitam, biru, merah, hijau, ungu. Iya, betul ya. Kasih aplaus terlebih dahulu. Sekali lagi, mungkin silakan Mas. Kuning, merah, Kurang konsentrasi. Sebutkan warna. Kuncinya sebutkan warna. Perintahnya. merah, hijau, kuning, hitam, putih, Ya. Sudah. Berikutnya, ini sudah dibentuk kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan nanti didiskusikan bersama-sama ya. Silakan saya kasih waktu sekitar 10-15 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ yang sudah saya bagikan. Silakan berdiskusi bersama-sama. Perbedaannya ini boleh satu-satu apa gimana? Boleh, sesuai dengan minatnya kalian. Mau satu-satu atau langsung sekalian boleh. Ya, Bu. Bebas ya. Makasih ya, Bu. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan lakukan kembali tugas dari dialog. Untuk itu, nama saya Biknya Moderator. Saya Nadia Nawalisa. Ya. Bagaimana orang muslim sebaiknya bersikap terhadap orang yang memiliki sifat munafik? Kita sebagai orang muslim sebaiknya tetap tenang, menjaga perasaan, waspada terhadap perkataan dan perbuatan orang munafik, serta fokus menjaga lisan dan perbuatan baik agar tidak terpengaruh oleh pelaku tersebut.
yang berat. Ya, silakan. Pendapat kita kan harus tetap percaya diri dan jangan terpengaruh. Memang kita bisa tidak terpengaruh, tapi biasanya orang yang munafik di belakang itu orangnya baik juga. Kita tetap tidak peduli, namun tetap yang di belakang itu maksudnya tidak ada pergerakan berubah dari pun kalau itu tambah menjadi itu apakah kita harus tetap menasihati berusaha membimbing ke arah yang lurus atau kita tidak Kalau misalnya kita serahkan aja semuanya. Ada karma ya. Ya. Betul. Sudah? Ada lagi? Cukup? Ya, kasih oplos dulu untuk kelompok 4. Bisa diakhiri. Silakan, diakhiri. yang representasi dari kami. Pak, apabila ada catatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kami dari kelompok 5 kita bakalan membahas nih pertanyaan yang telah kita kerjakan dari AKBD-nya Belok. Namun sebelum itu kami perkenalkan diri terlebih dahulu lah ya. Perkenalkan, nama saya Jessica Julian Sukati. Saya sebagai penjawab nomor 1. Saya merupakan siang. Saya Muhammad Bensa Putra. Saya Dani Madensia. Saya Muhammad Bensa. Saya Muhammad Bensa. Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya dan rekan-rekan saya akan membahas nih pertanyaan dari AKBD-nya Belok. Jadi, pertanyaan pertama adalah apa kesamaan dan perbedaan antara sikap munafik, keras hati, dan keras kepala? Teman-teman, kesamaannya itu adalah sama-sama menolak kebenaran. Entah itu teguh pada prinsipnya sendiri, terus bermanifestasi dalam perilaku negatif, dan sama-sama merugikan diri sendiri serta orang lain. Untuk perbedaannya dari sifat munafik itu adalah menampilkan dirinya seolah beriman atau jujur, padahal hatinya tersebut dengan tidak busuk yang menyembunyikan kebohongan atau kekufuran. Dan yang kedua adalah keras hati. Keras hati adalah orang yang memiliki kondisi hati yang sangat kaku, tertutup, dan tidak memiliki empati. Serta yang terakhir adalah keras kepala, yakni orang yang memiliki sifat kebenaran yang tinggi untuk tidak mengubah pendapat atau pendiriannya sendiri, meskipun sudah ada di buktinya yang salah. Jadi menolak banget ya teman-teman pendapat orang lain yang menganggap pendapatnya sendiri itu sebenarnya benar. Saya juga tanya. Ini kan mungkin kalau seseorang yang memiliki sifat keras hati, munafik dan keras kepala, terutama keras hati dan keras kepala ya, mungkin jika teman kita biasa atau pokoknya teman kita biasanya mungkin agak mudah untuk memberitahu ya. Nah, saya juga penasaran bagaimana jika orang yang memiliki sifat keras hati dan keras kepala tersebut merupakan seorang pemimpin. Kita memimpin dari untuk kita dalam bentuk suatu kelas, organisasi, ketua OSIS ataupun pokok pemimpin. Bagaimana cara kita menegurnya? Karena sebenarnya kita ketahui memang bersemua, tapi kebanyakan pemimpin biasanya memiliki sifat yang agak tinggi lah, ya agak sedikit angkuh. Biasanya agak suka menerima pendapat dan tanggapan dari orang lain. Bagaimana cara kita memberitahu atau memperbaiki sifat dari orang tersebut dengan cara yang paling efektif dan bisa sekaligus langsung dipraktekkan dengan hasil yang optimal. Tadi semua kelompok sudah presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, sangat luar biasa. Berikutnya kasih koplos untuk kita semua. Nah, berikutnya
Mari kita bersama-sama menyimpulkan materi pada hari ini. Yang mana materi pada hari ini adalah tentang munafik, keras hati, dan keras kepala. Sikap munafik, keras hati, dan keras kepala itu sikap yang harus kita semua hindari. Karena apa? Karena bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagus. Yang juara pertama Alvin. Mana Alvin? Kasih aplaus untuk Alvin. Dengan skor nilai 6.500. Terakhir, refleksi. Saya kasih satu pertanyaan. Apa yang sudah didapat dari materi hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Satu aja. Materi yang kita dapat dari ini bahwa bahaya dari sifat keras hati, keras kepala, dan munafik, bahwa ketiga sifat tersebut dapat kita lakukan secara tidak sadar maupun kita sadari. Karena ketiga sifat tersebut sangat berbahaya, dapat menyebabkan perpecahan, permusuhan, serta pertengkaran yang tidak perlu. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi atau menghindari sifat tersebut, di antara lain mendekatkan diri kepada Allah, berusaha menjadi pribadi lebih baik, serta introspeksi diri. Dan ketika ada teman atau orang lain yang memiliki salah satu dari ketiga sifat tersebut, tugas kita adalah berusaha untuk mendengarkan dan memperbaiki serta menasihatinya. Namun jika kita sudah melakukannya dengan baik dan dia tidak bisa menerimanya, mungkin cukup pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya silakan dipelajari terlebih dahulu ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan dipimpin doa untuk doa penutup. Silakan. bila teman-temanku bisa pelajaran pada hari ini, Anda berikan doa terlebih dahulu agar pelajaran tadi diberi manfaat. Berdoa kita. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian pertemuan saya pada hari ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.